Ruth Sahanaya dan Jeffrey Waworuntu bisa dibilang sebagai pasangan selebriti yang harmonis. Jarang sekali gosip miring seputar rumah tangga mereka mencuat ke publik. Keharmonisan itu sepertinya ingin mereka tularkan kepada anak-anak mereka. Untuk itu, UT, panggilan akrab penyanyi ini sengaja membentuk rutinitas berlibur bersama agar keharmonisan tetap terjaga. Kebetulan karena anak-anak saya masih kecil ya, jadi saya rasa kalau liburan keluarga biasanya. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Saya Nela Ana akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk kehidupan dunia selebriti, menjaring gosip terpanas dan membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlapnya kehidupan dunia selebriti. Bersama Gospot, Anda tak perlu was-was ketinggalan berita. Pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Album terbaru Dewa yang sempat menuai protes kini dianugerahi penghargaan oleh sebuah yayasan Amerika. Benarkah Once Dewa akan menikah bulan September nanti? Dilanjutkan dengan kejutan dari Raja Reality Show Helmi Yahya. Kejutan lain juga datang dari Titi Kamal serta kejutan dari ajang Indonesian Idol. Anda mau tahu rahasia keluarga Ruth Sahana yang selalu terlihat harmonis? Saksikan di Gospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Pemirsa, kata-kata bijak seperti pasti ada hikmah di balik sebuah petaka mungkin cocok diberikan kepada grup band Dewa. Karena kemarin setelah dikecam oleh FPI, Dewa mendapatkan sebuah penghargaan dari yayasan yang berasal dari Amerika Serikat. Menurut yayasan tersebut, lagu-lagu Dewa di album Laskar Cinta sangat bertoleransi agama yang sangat tinggi. Dan pemirsa, untuk itu rencananya Dewa akan diundang ke Amerika Serikat sebagai humas dari Indonesia untuk mengkampanyekan nilai-nilai moral tersebut. Inilah Gospot. Setelah Dewa dipojokkan dengan berbagai kecaman soal insiden penginjakan lambang Asma Allah yang dijadikan sampul album Laskar Cinta itu, kini Ahmad Dhani dan kawan-kawannya malah mendapat penghargaan dari Live For All Foundation. Yayasan Amerika yang diwakili oleh Holland Taylor ini memberikan penghargaan kepada Dewa atas album terakhir mereka yang dinilai mampu membawa nafas perdamaian dan toleransi beragama. Selain penghargaan, Dewa pun akan diundang ke Amerika Serikat untuk mengkampanyekan nilai-nilai moral tersebut. Di balik suatu masalah, pasti muncul sebuah hikmah. Nampaknya hikmah itu yang sekarang sedang dinikmati Ahmad Dhani dan grup band Dewa. Kita senang saja kalau misalnya diperkenalkan di Amerika, otomatis kan jadi sesuatu yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Dan artinya memang saya nggak muluk-muluk untuk membuat orang-orang yang tidak toleran menjadi toleran, tapi paling nggak untuk kedepannya bahwa pendengar musik Dewa yang sekarang masih muda ya, yang belum terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran yang radikal ya, yang tidak toleran. Saya berharap generasi muda di Indonesia akan lebih toleran dari generasi yang sekarang. Sebelum Mr. Holland berpendapat demikian, kan ada pendapat yang katanya liriknya Dewa sesat. Artinya kita menghargai semua pendapat. Yang menganggap liriknya Dewa sesat, ya hargai. Yang menganggap liriknya Dewa itu adalah sangat spiritual, ya kita hargai. Yang menganggap liriknya Dewa itu cemen, tidak idealis, ya kita hargai. Justru itulah esensi dari penghargaan ini, kita menghargai semua pendapat. Selama tidak ada pemaksaan terhadap pendapat yang pribadi. Karena itu akan bertentangan dengan demokrasi dan kenyataan globalisasi yang kita hadapi sekarang. Apa alasan Holland Taylor memilih Dewa dalam mengkampanyekan nilai-nilai toleransi beragama dan perdamaian ke negara barat? Itu memperkenalkan profil Dewa, tapi profil Dewa sebagai grup
terkenal di negara dengan penduduk Islam yang paling besar di dunia. Orang di negara barat sekarang sangat tertarik dan sangat obsesi memahami agama Islam dan memahami masyarakat Islam di seluruh dunia. Pertemuan antara Dewa dan Holland Taylor terjadi di kantor PBNU yang disaksikan pula oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Sejak kecaman keras menempa Dewa, Gus Dur adalah salah satu tokoh Islam yang tetap mendukung Dewa. Ini jawaban yang saya berikan terhadap Ridwan Saidi yang mengatakan bahwa Dani Dewa adalah seorang panteis. Panteis itu bertuhan banyak. Ya padahal dia cuma satu dari dulu Tuhannya juga. Ya, kadang-kadang dia lupa Tuhannya, kadang-kadang Tuhannya yang lupa dia. Rencananya, Dewa akan tampil dalam sebuah konser di Amerika atas undangan Live for All Foundation. Persiapan apa saja yang akan direncanakan Dewa? Ya, kita kayaknya belum latihan khusus sih, belum ada latihan khusus untuk kunjungan bulan Agustus itu belum ada persiapan khusus atau kita belum mulai latihan khusus untuk itu. Perbedaan itu indah, namun dengan perbedaan itu pula lah kadang-kadang orang sering salah paham. Pemirsa, kalau Anda stres dengan pekerjaan dan rutinitas sehari-hari, mungkin Anda berpikir untuk berlibur. Nah, masa-masa seperti inilah yang digunakan oleh Ruth Sahanaya untuk berkomunikasi dengan keluarganya. Dan apakah mungkin ini salah satu cara Ute untuk menjaga hubungannya dengan suaminya agar tetap mesra dan menjaga komunikasi dengan anak-anaknya agar tetap lancar? Anda mau tahu jawabannya? Inilah Gospot. Ruth Sahanaya dan Jeffrey Waworuntu bisa dibilang sebagai pasangan selebriti yang harmonis. Jarang sekali gosip miring seputar rumah tangga mereka mencuat ke publik. Keharmonisan itu sepertinya ingin mereka tularkan kepada anak-anak mereka. Untuk itu, Ute, panggilan akrab penyanyi ini, sengaja membentuk rutinitas berlibur bersama agar keharmonisan tetap terjaga. Kebetulan karena anak-anak saya masih kecil ya, jadi saya rasa kalau liburan keluarga biasanya yang saya lakukan sama Jeffrey sama anak-anak, kedua anak saya pergi berlibur misalnya ke Bali, karena kita semua senang laut. Jadi kalau nggak ke Bali, ke Anyer, atau kalau nggak pergi ke luar negeri. Kalau untuk weekly itu saya biasanya pergi sama anak-anak tuh ke mall. Karena kita biasanya makan gitu aja ya, makan atau kita biasanya ada members di salah satu klub gitu ya, dan biasanya di situ tuh komplit ada tempat untuk mainan anak-anaknya juga sekaligus dan kita ngobrol bisa dengan tenang. Walaupun rumah tangga Ute Jeffrey bersih dari gosip, bukan tidak mungkin kerikil-kerikil kecil menghiasi perjalanan cinta Ute dan Jeffrey. Ute pun melontarkan perasaan sedihnya jika ada pasangan suami istri yang bercerai hanya karena rasa egois semata. Ya, kalau saya boleh komentar sedikit, mungkin sebetulnya kasihan buat psikis anaknya gitu ya. Ya, saya susah kalau saya mau kasih komentar ya, karena buat saya tidak tahu permasalahan yang pastinya gitu, kenapa sampai kedua orang tuanya berpisah gitu. Tapi yang pasti biasanya kalau dalam hal ini biasanya anak-anak yang selalu jadi korban. Saya rasa ya mungkin sebaiknya kalau ada pasangan yang suami istri yang bercerai gitu ya, saya rasa mungkin kalaupun mereka harus bercerai lebih baik baik-baik gitu ya, baik-baik, dan saya rasa mungkin harus betul-betul dibicarakan agar hak anak itu bisa dua-duanya menikmati. Satu visi dan misi dibutuhkan untuk membentuk keluarga yang harmonis. Tapi kalau ada komitmen pranikah, Ute sangat tidak setuju. Sebelum nikah harus ada komitmen itu segala macam. Kalau buat saya ya, kita nikah itu untuk sekali seumur hidup gitu ya. Dan kita udah janji sama Tuhan gitu ya. Kalau janji sama manusia mungkin kadang-kadang bisa kita abaikan gitu ya. Tapi kalau janji sama Tuhan itu berat ya, berat. Jadi kalau Mas mungkin tanya sama saya nggak mau ada seperti itu gitu, ada perjanjian lebih dulu untuk itu, karena saya kawin untuk sekali.
Keluarga memang tempat yang paling pas bagi kita untuk menumpahkan semua unek-unek, karena hanya merekalah yang tahu sifat kita luar dan dalam. Jadi jangan pernah Anda melupakan suami, keluarga, maupun anak Anda.